Salam saudara-saudara, kita ada dalam saatnya menabur. Sebelum pembahasan teks, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami ketika kami mau untuk mengenal firman-Mu, untuk mendalaminya. Kami terbatas dan nol, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami. Amin. Lukas pasal 10 ayat 38-42, temanya adalah pentingnya pengajaran. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana kita mengenal keluarga Marta dan Maria. Keluarga Marta dan Maria juga Lazarus itu tinggal di Betania. Menurut Alkitab, dilihat di peta itu 2 mil ke timur dari Yerusalem. Memang Alkitab tidak banyak bercerita khususnya tentang latar belakang keluarga ini. Yohanes pasal 11 ayat 5 menegaskan bahwa Yesus mengasihi keluarga ini. Kita coba cari sumber-sumber lain. Misalnya ada sumber yang menduga bahwa tidak ada penyebutan ayah atau suami adalah hal yang tidak lazim bagi wanita yang waktu itu di usia Marta dan Maria seharusnya sudah menikah. Jadi karena tidak ada penyebutan suami atau ayah di situ, maka mungkin saja keluarga ini adalah wanita muda atau bisa juga yatim piatu yang belum menikah, atau jangan-jangan mereka keluarga ini adalah janda yang belum menikah. Kemungkinan lain adalah bahwa Marta dan Maria berasal dari sekte Yahudi pertapa dan telah memilih melajang dan membujang. Misalnya Josephus dalam bukunya The Wars of the Jews menyebut bahwa mereka adalah koloni pertapa, mungkin kaum Esene, tinggal di Betania. Dan salah satu gulungan kitab di laut mati menunjukkan bahwa para petapa ini, para biar mereka yang memilih untuk hidup selibat ini memiliki rumah perawatan di Betania untuk orang-orang yang najis secara ritual, termasuk para penderita kusta. Nah, karena itu tindakan mereka, sikap mereka yang memberi perhatian kepada orang-orang kecil menjadikan rumah mereka menjadi rumah perawatan, juga menampung orang-orang miskin, mereka yang susah dan mereka yang patut dikasihani. Bisa jadi karena pelayanan mereka itulah maka Yesus selalu ada mampir di rumah Marta. Nah, hal ini dikaitkan dengan nama Betani, Bet dari kata dasar Bet artinya kalau Betani sendiri rumah miskin atau rumah kesengsaraan. Desa itu mungkin dinamai berdasarkan pelayanannya, hospitality, kemampuannya untuk berlaku ramah terhadap orang-orang sakit dan melarat, dan itu bisa dikonekkan dengan pelayanan yang Yesus lakukan. Nah, beberapa sarjana perjanjian lama menyebut bahwa kemungkinan mereka adalah keluarga yang cukup punya uang, mengingat Maria pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Nah, berbeda dengan sumber lain yang ada, Alkitab cukup menggambarkan sebenarnya tujuan kita belajar sumber-sumber lain itu kan hanya untuk memperkaya kita, tapi bagaimanapun kan kita kembali pada Alkitab. Alkitab tadi saya bilang bahwa Yesus sangat mengasihi keluarga ini, dan kalau kita lihat durasi bagaimana Yesus hadir di keluarga ini, dia menghabiskan banyak waktu selama minggu-minggu terakhir pelayanannya justru di Betania, di keluarga ini. Dia memulai perjalanannya ke Yerusalem pada Minggu Palma dari Betania, Markus 11 ayat 1, Lukas 19 ayat 29.
Dia tinggal di Betania pada minggu berikutnya, Matius 21 ayat 17, 26 ayat 6, Markus 11 ayat 11 sampai 12, Yohanes 12. Dan Yesus menghabiskan beberapa waktu terakhir sebelum penyalibannya itu di rumah Marta. Selanjutnya menurut Injil Lukas, setelah kematian, kebangkitannya, kita juga lihat kan Yesus naik ke surga justru di dekat dengan Betania, Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Nah, kedekatan ini harus dipahami bahwa rupanya gambaran tentang 12 murid itu hanya gambaran tentang 12 rasul. Tapi ternyata memang dalam pelayanan Yesus ada banyak murid-murid lain. Bahkan ada murid-murid perempuan yang memang secara khusus mereka menopang pelayanan Yesus lewat harta mereka. Nah, karena itu di keluarga Marta dan Maria yang menjadi nyonya rumah itu adalah Marta, Lukas 10 ayat 38, karena nama Marta itu sebenarnya adalah bentuk feminim dari kata Aram yang berarti tuan. Mungkin Marta adalah gelar Aram atau itu satu istilah penghormatan. Dalam bahasa Yunani kita tahu itu Kyria yang digunakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 1 dan 5, tapi itu khusus untuk seorang perempuan. Sekarang kita belajar tentang bagaimana kedekatan kedua orang ini dengan Yesus. Saya ingat dalam lukisannya tentang Christ in the House of Martha and Mary, Jan Firmer menggambarkan Martha meletakkan keranjang anyaman berisi roti emas bundar yang sempurna di depan Yesus, sementara Maria sedang duduk di kaki Yesus. Entah apa maksud dari gambar itu, tetapi kata Mary Rose D'Angelo, profesor teologi di Universitas Notre Dame, dalam Lukas 10 ayat 38, Yesus dan murid-muridnya datang ke sebuah desa di mana seorang wanita bernama Marta membuka rumahnya untuknya. Bahasa itu menunjukkan bahwa Marta memiliki rumah itu bukan tidak mungkin seperti wanita yang memiliki rumah di zaman kuno. D'Angelo mengambil interpretasi, dibuat interpretasi selangkah lebih jauh. Dia menyebut bahwa orang Kristen mula-mula tidak memiliki gereja. Sebagian besar tampaknya berkumpul di rumah-rumah pribadi dan mungkin Marta adalah tuan rumah gereja rumah. Maksudnya adalah kita tidak boleh terperangkap untuk melihat Marta dalam gambaran negatif. Bagaimanapun menurut dia, tugas Marta yang diterjemahkan dari bahasa Yunani diakonia itu terkait dengan kata kerja diakonein, digunakan di seluruh perjanjian baru untuk merujuk pada pelayanan rumah tangga dan pelayanan kasih, pelayanan yang memperhatikan orang-orang kecil. Nah, peringatan yang disampaikan tadi baik dalam lukisan maupun pikiran tadi Angelo tadi, ini menolong kita untuk kita bisa melihat bagaimana teks ini berbicara kepada kita. Mari kita kaji teks kita. Sebelum membahas teks ini, saudara, Injil Lukas pasal 10 menunjukkan bagaimana Yesus menghadapi penentangan terhadap pelayanannya. Lalu Yesus mengutus 70 murid yang kemudian kembali, dan Yesus menekankan tentang pentingnya sukacita sebagai motivasi pelayanan, sebagai tanggapan atas pengalaman pelayanan yang mereka lakukan. 70 murid itu, Lukas 10 ayat 17 sampai 24. Selanjutnya, sebagai jawaban atas pertanyaan ahli Taurat tentang apa yang harus dilakukan untuk mewarisi hidup yang kekal, Yesus mengisahkan tentang orang Samaria yang murah hati dan menyuruh orang itu melakukan apa yang diperintahkan hukum kasih, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Jadi lihat, sebelum membahas teks ini kita disuguhkan tentang bagaimana Yesus mengajarkan poin utama dari sebuah pelayanan adalah motivasi. Dan setelah itu Yesus masuk pada kebenaran yang sejati, bahwa semua motivasi itu akan menjadi sangat kuat jika kita bangun dalam konsep kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Nah, sekarang di Betania di rumah Marta, perumpamaan tentang
orang Samaria yang murah hati dan ajaran tentang hukum kasih, ajaran tentang motivasi pelayanan seolah menjadi pelajaran yang dialami secara nyata. Kalau gambaran tentang kasih itu Yesus memakai perumpamaan, maka sebenarnya di rumah Marta dan Maria ini itu adalah contoh kualitas kasih yang dimaksud kepada Allah dan sesama. Apa yang terjadi? Kita lihat. Marta menerima Yesus di rumahnya. Dia membuka pintu rumahnya bagi Tuhan. Selayaknya budaya keramah tamahan, Marta mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani Yesus. Di rumah Marta, Yesus sedang mengajar dan Maria memilih untuk bergabung dengan para murid untuk mendengar pengajaran Yesus, bahkan ia memilih untuk duduk di kaki Yesus. Tiba-tiba Marta meminta kepada Yesus agar peduli dengan keadaannya yang sibuk melayani seorang diri, sehingga membiarkan Maria membantu Marta. Kata peduli dipakai kata melo yang berarti bukan hanya peduli, tapi dia terlalu khawatir. Kekhawatiran itu karena sesuatu yang hampir membuat seseorang tidak mampu. Tetapi jadi intinya adalah permohonan belas kasihan. Yesus tidak menyuruh Marta berhenti melayani. Yesus juga tidak meremehkan pelayanan Marta. Yesus juga tidak menyuruh Maria untuk membantu kalau kita baca teks kita. Yesus mengingatkan agar hidup ini jangan dibuat repot hanya karena kurangnya fokus pada apa yang kita lakukan. Maria duduk tenang di kaki Yesus karena dia begitu fokus untuk apa yang dipilihnya. Nah, mari kita menghubungkan teks ini dengan cara pandang baru. Jika dihitung dari peran yang dilakukan Marta dan Maria, kita harus mengakui kuatnya peran Marta. Dia membuka pintu rumah bagi Yesus. Secara budaya, perempuan muda membuka rumah bagi laki-laki. Taruhlah Yesus bersama 12 murid, 13 orang. Itu bukan hal yang mudah. Masyarakat bisa saja berpandangan miring. Marta sibuk sekali melayani. Kata melayani dipakai kata diakon. Tentu saja penggunaan kata diakon adalah sesuatu yang khas, mengingat itu adalah pelayanan kepada Yesus. Tetapi Marta meminta Yesus peduli. Nah, disitulah teks ini membuka jalan edukasi iman yang berkaitan dengan hukum kasih. Pertama, kasih itu harus dimulai dengan mengasihi Allah. Pelayanan Marta adalah pelayanan yang mencerminkan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Benar bahwa dia menghargai Allah, dia juga melayani Allah kan. Dia lihat orang dalam perjalanan keramah tamahan, orang harus dilayani dengan baik. Benar dia membuka pintu rumahnya. Benar bahwa dia mau Allah tinggal dalam rumahnya, tetapi itu belum cukup. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi membutuhkan satu sikap hormat yang kuat kepada Allah. Jika Yesus tidak ada dalam cerita itu, maka apa yang dilakukan Marta bisa tepat karena ini hanya untuk manusia. Jadi betul, panggil Maria bantu cepat. Gitu. Namun masalahnya Yesus, Allah itu ada di dalam rumah Marta. Allah tidak hanya ingin agar dia masuk di rumah Marta, tapi Allah juga butuh didengar, dihormati. Demikianlah kasih sesungguhnya kepada Allah. Disitulah letak soalnya. Membuka rumah bagi tamu bukan hanya soal memberi makan dan minum, namun memastikan bahwa seorang tamu juga merasa berharga. Ada interaksi, ada komunikasi, ada bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa seseorang berharga. Sebab Yesus sedang dalam aktivitas mengajar firman, dan ia mau tuan rumah juga mendengarkan dia. Kita bergeser, misalnya ketika Allah mengunjungi Abraham, keramah tamahan Abraham diperhitungkan oleh Allah. Namun perhatian kisah itu bahwa yang lebih utama adalah apa yang dikatakan oleh Allah. Ada firman harapan yang disampaikan, bukan tentang hidangan yang dinikmati, tapi tentang janji Tuhan tentang keturunan Abraham dan Sarah akan hamil tahun depan, kan dalam teks itu. Saat itu Sarah tertawa dan Tuhan menegurnya.
Tuhan mau kita mendengarkan Dia, bukan hanya menerima Dia di rumah kita. Para murid juga dalam pengalaman kebangkitan Yesus kita baca, mereka karena ketakutan itu mereka mengunci pintu rumah. Kemudian Yesus menerobos masuk melewati pintu yang dikunci itu. Ia meyakinkan mereka agar percaya pada pengajaran dan firman yang sudah mereka dengar. Tetapi para murid masih dalam keraguan karena mereka mengabaikan pengajaran firman Tuhan ini. Dengan demikian, hal ini sekaligus menjadi kritik bagi pelayanan diakonia kita. Sebab kalau mau dilihat, kurang apa pelayanan yang dilakukan oleh banyak pihak seperti pelayanan kemanusiaan, perhatian terhadap orang-orang miskin, ada soal stunting, ada soal banyak hal yang kita lihat. Namun kekristenan tidak hanya soal melayani sesama. Kekristenan harus bergerak dan bertanya serius, apa dasarnya kita melayani sesama? Bukan hanya sekedar kita sesama manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia. Namun pelayanan itu adalah cerminan dari sikap hormat dan kasih kita kepada Allah. Banyak kali gereja dikritik karena pelayanan diakonia, seolah diakonia itu hanya soal menyiapkan segala sesuatu bagi mereka yang lemah. Padahal pelayanan diakonia bukan sekedar semangat kepada yang lemah, tapi juga memastikan bahwa kita digerakkan oleh kasih Allah yang tanpa batas itu. Kedua, kasih itu sebuah sikap kekaguman akan Allah dan mendekat kepada Dia. Maria duduk di kaki Yesus dan terus mendengarkan Yesus. Saya kira Alkitab mengingatkan bahwa duduk di kaki itu gambaran mengambil posisi, misalnya gambaran kitab Yesaya tentang Yahweh, Kados, Kados, Yahweh Sefaot, Allah semesta alam itu diungkapkan oleh para serafim. Mereka duduk di kaki Allah. Jadi duduk di kaki adalah sikap penyerahan diri dan pengagungan kepada Allah yang mulia. Kita memang mengasihi Allah, namun kasih itu sekaligus menggerakkan kita untuk secara sadar menciptakan penghormatan dan kesadaran diri betapa rendah kita di hadapan Tuhan. Maria juga terus mendengarkan suatu sikap mendengar secara serius. Dalam bahasa Yunani itu serius sekali. Mendengar tapi juga bukan hanya serius, mendengar dan kagum luar biasa. Maria menempatkan diri sebagai hamba yang taat sekaligus hamba yang kagum. Tidak berkedip mendengar Yesus. Maria melihat secara langsung dan dia mendengarkan pengajaran yang indah dari Allah. Jika Marta membuka pintu rumah, maka Maria menunjukkan sesuatu yang lain. Maria mengambil sikap membuka pintu hati. Inilah poin tentang pengajaran ketika kita mengasihi Allah dengan jiwa kita, akal budi, kekuatan kita semua. Sebab dengan jiwa itu harus memancarkan pengakuan bahwa sesungguhnya jiwa kita gersang dan kita butuh jiwa kita dipuaskan dengan mendengarkan apa yang Allah katakan. Hal ketiga, saudara-saudara, kasih kepada sesama harus digerakkan oleh sikap sukacita. Ketika Marta meminta kepedulian, Marta meminta perhatian karena dia melayani seorang diri. Tuhan ingin menyempurnakan model kasih Marta kepada sesama, bahwa kebenarannya bukan seberapa kuat tenaga yang kita punya, namun juga seberapa besar sukacita meluap dari dalam diri untuk mengasihi sesama. Sukacita itu tidak bisa diukur dengan membandingkan diri dengan orang lain. Sukacita tidak bisa diukur dengan beratnya tugas yang kita jalani. Tetapi sukacita itu tentang bagaimana kita menikmati apa yang kita kerjakan. Maria mengalami hal yang berarti karena dalam hatinya meluap sukacita akan pengajaran Tuhan, sehingga ia tidak mau membandingkan firman dengan apapun. Ia tidak mau fokus imannya dialihkan. Ia hanya mau menatap kepada Allah dan betapa sukacitanya mendengarkan Allah. Nah, gambaran teks itu, saudara-saudara, menolong kita untuk aplikasi kita. Jika kita bertanya tentang siapa yang benar, kita akan cenderung mengalami semacam degradasi iman yang besar. Teks ini bukan Marta yang salah dan Maria yang benar. Mungkin kita mesti sedikit berpikir paradoks. Ada dua hal berbeda, tapi kita tidak membenturkan mereka. Justru
ada perbedaan tapi memperkaya kita. Teks ini memperkaya kita untuk kita menjadikan kasih sebagai dasar dari apapun yang kita lakukan. Dan karena itu, mari kita membuat perenungan jauh. Pertanyaan yang paling mendasar dari perayaan bulan pendidikan di Gemit adalah, apakah gerakan pendidikan kita adalah cerminan dari cara kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, karena pendidikan itu adalah panggilan untuk sebuah kecerdasan. Kita tahu bahwa kecerdasan itu membutuhkan satu kerelaan, karena Gemit punya banyak persoalan, baik fasilitas maupun keuangan untuk membiayai tenaga pendidik, tapi juga untuk kebutuhan akan fasilitas-fasilitas. Orang-orang yang terlibat dalam pelayanan pengajaran untuk kecerdasan itu harus memiliki kekuatan kasih kepada Allah dan harus meluap sukacita di dalam dirinya. Semua yang terlibat untuk mencerdaskan generasi-generasi di Gemit, termasuk gereja, juga harus berani untuk melihat panggilan kasihnya untuk memberi perhatian serius, dan semua itu sebagai satu sukacita, bukan hanya satu perhitungan anggaran biasa atau sengaja satu perhitungan anggaran rap yang merepotkan. Hendaknya sekolah-sekolah Gemit jangan dilihat sebagai sebuah beban. Bagaimanapun juga, gereja adalah satu persekutuan yang terus mengajari dan terus mencerdaskan. Sekolah adalah wadah yang dipakai sehingga menghasilkan generasi yang mau mendengar Allah seperti Maria. Generasi yang ketika menghadapi berbagai tantangan tetap memilih posisi duduk di kaki Yesus. Ada karakter yang dibangun. Kita membutuhkan generasi yang tangguh dalam melayani seperti Marta. Tapi kita juga tidak hanya sekedar melayani dan mengeluh. Kita harus menghidupkan sukacita dalam hati kita, sehingga dalam segala keterbatasan kita tetap mengasihi Allah. Disitulah kita akan merasa betapa pentingnya pengajaran, betapa pentingnya tugas pengajaran gereja melalui pendidikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kuasa Roh-Mu menuntun kami menemukan kebenaran firman-Mu. Berkatilah agar menjadi berkat dalam melengkapi pemberitaan firman-Mu. Amin.